Nah, jadi metode pengumpulan data ini banyak ya kan. Nah, bisa pakai wawancara, bisa pakai observasi, bisa pakai angket, bisa dokumentasi, bisa juga lagi pengukuran langsung, pengambilan darah, terus kemudian apalagi metode kalian pengambilan darah, mengukur berat badan, tinggi badan, tekanan darah banyak ya. Nah, nomor 1 sampai 4 ini biasanya sering digunakan untuk penelitian-penelitian metode survei, ya kan? Nah, bisa saja ya kan kalian menilai tentang keterampilan misalnya kalian menilai misalnya perawat ya, keterampilan perawat dalam melakukan asuhan keperawatan pada anak baru lahir. Jadi misalnya apa? Membersihkan mulut, motong tali pusat, ini. Nah, bisa saja kalian itu. Biasanya kalau kita menilai keterampilan seseorang, nah tentu kita punya checklistnya sama kayak kalian skillab ya. Nanti kalau kalian skillab kan ada tuh checklistannya. Melakukan menyapa pasien dengan baik, oke dikerjakan. Apalagi bertanya tentang identitas pasien, checklist. Nah, itu metodenya namanya observasi. Nah, ini ada lembar checklist. Bisa juga wawancara. Nah, wawancara itu kalian tanya pasienmu, misalnya bagaimana pendapat Bapak tentang pelayanan di rumah sakit ini? Apakah Bapak merasa puas, tidak puas, atau bagaimana Pak? Apa yang Bapak rasakan misalnya? Nah, itu metodenya wawancara. Jadi kalau wawancara ini satu orang kita tanya satu orang, ya kan? Nah, untuk memudahkan kita di dalam wawancara, nah kita harus punya pedoman wawancara, ya kan? Nah, berupa apa? Nah, salah satunya instrumennya adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini sebetulnya adalah instrumen, ya kan? Jadi sering mahasiswa ditanya, macam mana Dek pengumpulan datamu? Pakai kuesioner, Dok. Nah, kuesioner itu sebetulnya lebih kepada instrumen. Nanti kita lihat ya. Nah, metodenya adalah wawancara. Ada dengan wawancara satu orang kita tanya satu. Ada lagi metode observasi kayak tadi ya. Ada lagi metode angket. Apa bedanya wawancara dengan angket? Ya beda lah. Kalau wawancara itu satu orang satu, ya kan? Nah, misalnya datanglah saya ke kelas kalian, Dek, saya ingin saya mau buat sebuah observasi ataupun saya ingin tahu bagaimana pemahaman kalian tentang mata kuliah yang sudah saya beri, saya bilang gitu ya kan. Saya panggil satu si A, saya bilang. Nah, saya tanya menurut kamu oke, itu wawancara. Nah, tapi kalau metode angket ya kan bagaimana? Nah, Dek, saya punya nih beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita. Nah, kalian bantu jawab ya dengan jujur supaya ini menjadi feedback terhadap saya, ya kan? Nah, sama kayak kemarin, apakah kalian sudah, oh belum saya sampaikan ya. Nah, saya bentar lagi nanti saya kasih instrumen untuk penilaian PBL kita ya, terkait dengan pemicu, dengan tutormu, nanti saya kasih. Nah, itu metodenya metode angket. Nah, metode angket ini kita menyebarkan kuesioner terhadap beberapa orang dalam satu waktu. Nah, tidak dengan cara wawancara. Nah, apa yang kita bagikan? Nah, instrumennya itu tadi kuesioner seperti itu ya. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita wawancara, ini dianggap metode yang lebih efektif. Kenapa? Kalau kita melakukan wawancara, kita bisa nilai, ya kan? Pertama kita bisa nilai orang itu jujur atau tidak. Misalnya kalian tanya ke pasienmu, nah, kalian bisa nilai ekspresinya, ya kan, jujur atau tidak. Terus apalagi keuntungan kalau kita wawancara ini? Kalau ada misunderstanding ataupun pertanyaan yang tidak dia pahami, nah maksudnya apa dok? Katanya maksudnya apa dek? Misalnya kalian bisa jelaskan. Tapi kalau metode angket kan kita bagikan ya udah isi ini seperti itu. Nah kelebihannya apa kalau wawancara itu tadi ya? Kita bisa memastikan seluruh kuesioner kita ataupun pertanyaan kita dijawab oleh responden kita. Kenapa? Karena kita tanya satu-satu misalnya ya kan. Nah, tapi kalau metode angket ini, nah misalnya saya bagikan kepada kalian 100 orang ini deh, ada 100 kuesioner saya bagikan. Isi ya, saya kasih waktu 10 menit saya bilang. Nah, jadi dalam satu waktu saya dapat 100 kuesioner langsung ya kan. Sementara wawancara mungkin satu orang butuh 10 menit. Sehingga kalau dalam 1 jam cuma berapa yang dapat. Nah, ini saya dalam 10 menit saya dapat 100 kuesioner yang balik ya kan. Nah, tapi ada kelemahannya. Kenapa? Kalau ada yang tidak paham dia tak dijawabnya. Terus kalau dia malas tak dijawabnya sehingga kuesioner kalian itu tidak komplit ya kan. Nah, banyak pertanyaan yang tidak dijawab. Nah, kalau dia tidak
komplit, tidak bisalah kita gunakan sebagai pengumpul data kita. Oke, kalian exclude. Ternyata dari 100 kuesioner, ya kan, cuma mungkin 50 yang valid. Nah, itulah kelemahannya. Nah, makanya kadang kalau saya menstrategikan ke mahasiswa saya, metode pengumpulan data ini, pakailah metode angket yang kita pandu. Jadi misalnya gini, ini ada kuesionernya, saya bagikan. Nah, untuk pertanyaan 1 maksudnya ini loh, gitu ya kan. Silakan dijawab, jawab. Pertanyaan kedua maksudnya ini loh, misalnya gitu ya kan. Artinya kita pandu sehingga kita memastikan bahwa semua butir pertanyaan itu bisa dijawab, ya kan. Nah, terus satu lagi, kalau kalian banyak orangnya, kalau bisa janganlah contek-contekan, ya kan. Kalau rame-rame itu seringnya gitu ya. Apalagi misalnya penilaian kalian terhadap ibu-ibu di posyandu. Nah, nanti ibu-ibu tuh ngumpul, kamu jawab apa? Kamu jawab apa? Conteklah misalnya, sama juga kayak kalian ya, suka nyontek-nyontek ya. Nah, jadi kalau bisa, nah Bu, ini bukan berarti betul salah ya Bu, tapi setidaknya jujur, kan bilang ya kan, supaya saya tahu situasi yang sebenarnya, sehingga kita bisa perbaiki ke depannya seperti apa, ya kan. Nah, inilah metodenya. Kemudian bisa juga dokumentasi, ya kan, misalnya dengan ini ya, mengambil data yang sudah ada bisa juga, atau misalnya kalian melakukan pencatatan khusus, nah itu menjadi sumber data kalian. Nah, ini 1, 2, 3, 4 ini sering dipakai untuk metode-metode survei. Nah, tapi kita di kedokteran banyak lagi pengumpulan data kita. Itu tadi saya bilang, pengambilan darah, mengukur tekanan darah, apalagi mengambil rekam medis misalnya, ya kan, hasil lab itu kan banyak tuh pasien COVID. Di rumah sakit USU pun banyak sekali data. Kemarin saya bicara dengan Dr. Ivana sebagai kepala penelitiannya di sana ya. Nanti kalau kalian penelitian di rumah sakit USU itu sudah welcome orang itu ya, data-data itu banyak sekali. Malah Dr. Ivana bilang banyak data kita itu yang perlu diolah katanya, sehingga menjadi feedback terhadap rumah sakit dan feedback terhadap rumah sakit. Kenapa ini penting? Nah, terkait dengan pelayanan. Ternyata misalnya tingkat kepuasan pasien itu masih rendah. Nah, apa masalahnya? Nah, sebetulnya yang seperti itu bisa kita gunakan sebagai feedback untuk memperbaiki pelayanan ke depannya. Jadi kita nggak tahu nih bagaimana penerimaan orang terhadap sesuatu. Setelah kita tanya, nah itu menjadi feedback terhadap kita, ya kan? Nah, jadi sebetulnya banyak metode pengambilan data yang bisa kalian lakukan. Jadi jangan merasa, oh hanya kuesioner aja pengetahuan sikap, saya rasa banyak sekali ya. Kemarin itu juga ya, apalagi penelitian kalian bisa menilai ya, misalnya tentang risiko penyakit sesuatu, risiko ini dengan kuesioner banyak ya. Jadi saya rasa jangan cuma membatasi diri dengan pengetahuan sikap tindakan, banyak sebetulnya ya kan. Nah, silakan saja bagaimana kalian mengolahnya, ya kan. Oke, nah ini tadi ya, pembuatan kuesioner merupakan hal yang pokok dalam penelitian survei. Nah, jadi kuesioner ini sebetulnya dia bukan metode, tetapi dia lebih kepada instrumen, ya kan? Instrumen itu alat ukur. Nah, nanti di definisi operasional ya, di bab 3 kalian ada cerita kan? Definisi, alat ukur, hasil ukur, cara ukur, dan skala pengukuran. Nah, kalau kalian menggunakan metode wawancara, nah apa instrumen kalian? Kuesioner, nah kan? Nah itu dia. Nah jadi kuesioner ini hal yang penting dalam penelitian survei, ya kan. Nah survei ini banyak ya kan. Survei ini prinsipnya kita melakukan observasi ataupun menilai sesuatu fenomena yang ada di sekitar kita, ya kan. Nah jadi kuesioner ini, nah itu tadi alat, dia instrumen pengumpul data. Nah biasanya dipakai dalam metode wawancara dan angket. Ingat, kalau wawancara kita face to face ya. Kalau angket, nah bisa secara bersamaan, tidak perlu kita face to face. Nah kan sering sekarang ya, kalau kita misalnya kalian pergilah ke satu tempat mendapatkan jasa pelayanan, misalnya kalian pergi servis mobil ke Toyota. Nah nanti begitu selesai servis mobil, masuklah kuesionernya. Silahkan Anda nilai bagaimana pelayanan kami. Yang pertama, ketepatan. Kedua, kecepatan. Yang ketiga, kualitas, kata dia gitu kan, ada pertanyaannya. Jadi sekarang udah banyak metode-metode itu ya. Nah sekarang pun juga ya, mungkin kalian pernah juga mengisi kuesioner di dalam G-Form ya kan, punya senior kalian dulu. Nah, silakan saja. Nah sekarang sudah berkembang di zaman pandemi ini. Jangan kalian batasi penelitian-penelitian kalian, ya kan, takutlah ke populasi, takutlah ke rumah sakit. Nah kalaupun kalian ke rumah sakit, rekam medis
Kalian kan tidak kontak dengan pasien, ya kan? Jadi kalian kontaknya cuma ke ruang reka medis. Jadi jangan pula, saya takutlah ke rumah sakit. Kalau takut ke rumah sakit, udah tutuplah semua rumah sakit, ya kan? Kemarin saya cerita juga sama kawan saya, yang di rumah sakit itu, yang daerah-daerah yang kita anggap COVID itu, tak semuanya kan ada ruang isolasi. Tidaklah kita main-main ke ruang isolasi, ke ruang ini, enggak. Nah, kalau penelitian kalian terkait dengan reka medis, ya kalian di ruang reka medis, tak pula kalian main-main ke ruang COVID, ke ruang sini, ke ruang situ. Nah, kecuali kalian memang pergi main-main. Nah, tapi kalau penelitian kalian terkait dengan reka medis, tak ada kalian bersentuhan dengan daerah-daerah yang infeksius. Jadi jangan sampai ketakutan-ketakutan tak menentu, ini itu. Saya rasa kalau gitu tutup semua rumah sakit, tak ada pelayanan kalau seperti itu cara berpikirnya, ya kan? Nah, apa itu kuesioner? Nah, kuesioner ini adalah udah pergi, Bi? Nah, ini kuesioner ini adalah sejumlah daftar pertanyaan yang sudah tersusun dengan baik, sudah matang dan tertulis di mana responden tinggal memberikan jawaban atau dengan memberikan tanda-tanda tertentu. Nanti kita lihat ya, ada kuesioner ini yang diisi, ada yang dicontreng, ada yang disilang, ada yang nanti ditandai. Nah, terserah. Nah, itu prinsipnya jangan pula kalian itu membuat susah kalau orang ikut dalam penelitian kalian. Kalian buat pula kuesioner dengan esai berstruktur, ya kan, ini kuesioner saya esai berstruktur, tidak ada dikerjakan orang, ya kan. Nah, jadi buatlah sesimpel mungkin, ya kan, nanti ada kaidah-kaidahnya. Kemudian kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang dirinya atau hal-hal yang diketahuinya. Misalnya, kalian ingin menilai persepsi masyarakat tentang vaksin COVID, persepsi masyarakat terhadap apalagi fenomena yang ada di masyarakat ini. Nah, sekarang ini kan COVID lah, lagi primadona ya. Kalau kalian buka jurnal-jurnal penelitian mau Q1, Q2, Q3, Q4, ya kan, ceritanya tentang COVID semua. Dan itu biasanya kemanapun kalian publikasi itu diterima dengan baik. Kenapa? Karena ini lagi in, ya kan. Nah, terus apalagi yang ingin kalian tahu? Misalnya kayak kemarin itu penelitian mahasiswa koas saya terkait dengan ibu hamil dan vaksin COVID pada ibu hamil. Nah, itu dilakukannya kemarin itu rencananya kan ke rumah sakit ya, kemudian kan lockdown. Habis itu dia minta tolong sama koas yang di Objin untuk menyampaikan. Nah, ternyata bagus ya pengetahuan ibu hamil itu sangat berhubungan dengan keputusan dia untuk divaksin. Jadi memang ibu hamil ini cari tahu dulu dia. Sebelum saya vaksin COVID, saya cari tahu dulu manfaatnya, kenapa saya harus vaksin, seperti itu. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kalian kaji ya dengan kuesioner ini. Nah, pembagian kuesioner. Nah, dipandang dari cara menjawabnya, ada kuesioner terbuka, kuesioner tertutup. Nah, kalau kuesioner terbuka ini maksudnya jawaban itu bisa apa saja. Jadi misalnya, bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap pelayanan di rumah sakit ini? Tolong ceritakan. Nah, itu kuesioner terbuka. Jadi jawabannya bisa pasiennya biasanya ataupun respondennya menjawab, ya kan, dan jawaban itu bisa apa saja. Nah, kalau kuesioner tertutup kita siapkan jawabannya, ya kan, misalnya tingkat kepuasan Bapak Ibu tentang pelayanan di rumah sakit, misalnya A puas, tidak puas, C biasa-biasa saja, D sangat tidak puas, misalnya. Silakan pilih seperti itu. Nah, itu namanya kuesioner tertutup. Kalau sudah tertutup, itu udah kita siapkan jawabannya. Artinya kita tidak membuka kesempatan untuk jawaban-jawaban ataupun isian yang lain dari yang kita siapkan, ya. Nah, silakan saja. Nah, kalau kalian ingin misalnya nih kuesioner kalian itu sudah kalian kasih skor, kalau dia jawab benar nilainya 3 atau 2, dia jawab salah nilainya 1, dia tidak menjawab skornya 0. Nah, biasanya kalian siapkan jawabannya. Nah, tapi kalau untuk penelitian-penelitian lebih kepada masukan atau penelitian-penelitian untuk melihat fenomena, biasanya kita menggunakan pertanyaan yang terbuka. Jadi misalnya kayak kemarin penelitian mahasiswa S2 saya, dia menilai tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang perawatan pasien diabetes di keluarga. Ditanyanya, nah dijawabnya lah sama itu ya kan dengan wawancara mendalam. Nah itu biasanya dengan kuesioner terbuka yang memungkinkan jawaban itu bisa bermacam-macam. Nah, dipandang dari cara menjawabnya, ada kuesioner langsung, ada kuesioner tidak langsung, ya kan? Nah, jadi misalnya nih, kayak yang langsung tadi kalian berikan, ya kan? Dijawab langsung. Atau misalnya bisa juga kalian interpretasikan, ya kan? Jadi kalian tidak
kuesioner tidak kita berikan kepada responden, tetapi kita interpretasikan dari jawabannya. Bisa juga seperti itu ya. Kemudian dari bentuknya. Nah, ini tadi ada question pilihan berganda. Nah, pilihan berganda ini macam kalian ujian ya kan? One best answer kata soalmu. Kalian pilihlah dia ya kan? Nah, ini kuesioner isian misalnya nama disuruhnya isi, umur disuruh isi, pekerjaan disuruh isi, apalagi jenis kelamin disuruh isi. Nah, itu biasanya ada isiannya. Nah, kalaupun ada isiannya biasanya dibatasi ya kan. Kemudian ada yang checklist kayak tadi checklist ya kan. Misalnya saya melakukan observasi terhadap kalian. Nah, kalian udah belajar deh skill lab tentang pemasangan infus. Saya mau nilai kamu terampil atau tidak dalam pasang infus ya kan. Nah, ini biasanya pada OSCE. Nanti waktu kalian UKDI uji kompetensi itu kan ada dua. Yang CBT ya kan, computer based test itu yang pertanyaan-pertanyaan seperti kalian ujian. Yang kedua OSCE pun ada UKM PPD-nya. Nah, biasanya kalian ya udah menjadi dokter di situ ya kan, ada pasien nanti, kalian dokternya, ada alat-alatnya. Nah, biasanya observernya itu duduk di samping. Dia diam aja, tapi nanti di checklistnya, ada nggak kalian anamnesa checklistnya, ada nggak kalian lakukan pemeriksaan fisik checklistnya, ada nggak kalian lakukan pemeriksaan penunjang di checklistnya. Nah, seperti itulah dia ya kan. Jadi kalau checklist ini sudah ada, tinggal kita checklist dilakukan atau tidak. Nah, kemudian rating scale ini ya kan kita mau menilai. Misalnya keterampilan kalian pasang infus ya kan. Nah, biasanya kalau rating scale ini kan ada nih kalau kita menilai performa seseorang ya kan, di ujian OSCE UKDI itu seperti itu. Nanti kita buat rating scale-nya. Anak ini kayaknya rating scale-nya borderline antara bagus dan tidak. Kemudian ada lagi rating scale-nya, performanya oke. Dia cocok menjadi dokter. Mulai dari cara dia berinteraksi dengan pasien, cara dia melakukan pemeriksaan, cara dia mengumumkan alasan, wah ini cocok. Dibuatlah dia superior, oke menjadi dokter. Nah, biasanya kalau rating scale ini untuk menilai performa ya atau keterampilan ataupun apa saja yang terkait dengan penilaian kita secara general. Nah, jadi ini beberapa kategori dari kuesioner. Kemudian apalagi unsur-unsur dalam kuesioner yang perlu kita perhatikan ya kan. Nah, jadi kayak tadi saya bilang, kalau kalian memakai kuesioner orang ya kan, nah tidak salah. Misalnya kalian nilai kuesioner, misalnya kalian baca nih jurnal seseorang, terus kalian lihat kuesionernya, ini kuesioner ini cocok dengan penelitian saya, boleh kalian pakai. Nah, kalau misalnya kalian minta izin sama yang punya. Jadi misalnya nih, kalau di dalam sebuah jurnal penelitian itu ada korespondensi autornya ya kan. Nanti kalian email, maaf saya sebutkan saya si ini mahasiswa Fakultas Kedokteran USU semester 6 dalam pengerjaan tugas akhir atau skripsi. Nah, kuesioner Bapak atau Ibu sesuai dengan penelitian saya. Apakah boleh saya menggunakan kuesioner ini untuk penelitian saya? Nah, silakan minta izin ya kan. Kenapa? Karena kalian dapatnya di penelitian orang. Kecuali kuesioner yang sudah terstandar. Kayak saya bilang tadi, kualitas hidup punya WHO. Nah, itu kan udah di mana-mana. Atau penelitian kuesioner tentang itu tadi, atopi pada anak-anak, itu udah di mana-mana. Atau menilai tentang ansietas, depresi, ini itu udah di mana-mana. Nah, kalau seperti itu, tak usah pun kalian minta izin, tinggal kalian sebutkan di mana kalian mengambil, itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya kuesioner itu spesifik punya dia, misalnya kayak kemarin penelitian S3 saya itu membuat sebuah instrumen tentang penilaian self care dari pasien diabetes. Nah, itu saya sebutkan di jurnal saya itu bahwa saya buat sendiri kuesioner saya bilang gitu kan, dan itu sudah saya lakukan uji validitas, reliabilitas, dan kuesioner saya itu valid untuk dipakai. Jadi ada beberapa email datang ke saya, jadi dia minta izin, dimintanya. Saya tertarik dengan penelitian Anda. Saya sedang mengerjakan S3 saya, ada juga yang S2, ada yang S3. Jadi dia minta ke saya, boleh saya menggunakan kuesioner Anda? Saya jawab, saya kasih. Nah, tapi tolong masukkan saya di dalam nanti referensi bahwa kuesioner ini diambil dari jurnal saya ini dan masukkan saya di dalam kepustakaan. Nah, itulah referensi. Nah, jadi kalian boleh menggunakan kuesioner orang.
Tapi kalian masukkan nanti, misalnya nih instrumen pada penelitian ini, menggunakan instrumen ini yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Kalian masukkanlah citasinya, misalnya Siregar 2020. Nah, kalian sebutkan dan dia masukkan ke dalam daftar pustaka. Nah, itulah cara kita menghargai orang lain di dalam sebuah penelitian. Jangan nanti kalian sebutkan kuesioner ini pakai kuesioner ini, ditanya orang kuesioner siapa ini. Kuesioner saya kenapa tidak ditulis? Nah, kalau tidak ditulis, itulah yang kita sebut dengan plagiat itu. Kita seakan-akan mengakui karya orang lain itu adalah karya kita, tidak boleh begitu. Nah, kalau kita mengambil punya orang, mengadop punya orang, itu kita sebutkan bahwa ini bukan punya saya nih. Saya mengambil kuesioner orang sebelumnya. Nah, itu harus begitu ya. Jadi itulah sopan santunnya kita di dalam sebuah penelitian. Jadi kalau misalnya kita ambil, kita adop punya orang boleh, tapi kita sebutkan. Nah, kuesioner saya ini itu tadi menggunakan kuesioner penilaian tentang persepsi pasien COVID terhadap vaksinasi misalnya, persepsi masyarakat terhadap penerimaan vaksin COVID. Nah, ini saya gunakan kuesioner ini dari kuesioner yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya punya si ini. Nah, kalian masukkanlah dia sebagai salah satu citasi kalian ya kan. Nah, jadi tidak salah kita menggunakan penelitian yang lain yang memang sesuai dengan kita. Nah, tapi kita masukkan. Terus bisa juga kalian modifikasi. Nah, misalnya kalian modif ya kan. Ini kayaknya nggak cocok dengan saya. Ini perlu saya modifikasi. Boleh. Tapi kalau kalian modifikasi, kalian sebutkan. Nah, kalau kalian lakukan modifikasi, harus kalian uji lagi validitas dan reliabilitasnya. Kenapa? Bisa saja kan terjadi perubahan. Nanti kita masuk ke sana ya kan. Nah, jadi tidak salah kalau kalian menggunakan kuesioner orang, tapi disebutkan ya. Nah, kemudian ini tadi bisa juga kalian buat sendiri. Waktu KBK, waktu anak tamatan yang pertama skripsi itu anak 2006 waktu itu banyak di antara orang itu membuat kuesioner sendiri. Saya tanya kenapa kamu buat kuesioner sendiri? Nggak cocok dok kuesioner dia dengan saya. Ada unsur-unsur yang tidak ada, makanya saya buat ajalah sendiri dok sehingga betul-betul mewakili apa yang saya ingin kaji seperti itu. Ya kan banyak seperti itu. Ya kan, nah silakan saja. Kalian merasa, oh ini nggak cocok ini, oh ini nggak pas ini, saya tambahkan atau saya modif atau saya iniin, silakan saja ya. Kemudian jenis pertanyaannya, apa sih yang mau kalian tanya? Misalnya mengenai fakta, pendapat, sikap, informatif, tentu caranya berbeda. Kalau kalian ingin menilai persepsi, kalian ingin menilai, apalagi itu cara bertanyanya berbeda, siapkan. Misalnya kayak pengetahuan, yang gampang ya, sikap, tindakan. Nah, kalau kalian ingin menilai pengetahuan, nah janganlah nanti kuesionermu ini apa kan COVID-19 ditularkan oleh virus. Betul atau salah? Nah, itu tadi ya, betul atau salah? Samalah kayak kalian ya kan, kalau soal kalian ujian betul atau salah, kemungkinan kalian menebak itu sangatlah besar. Ini kalau nggak betul ya salah lah, kalau nggak betul ya salah lah, ya kan. Nah, makanya jangan sampai kuesioner kalian begitu. Nah, hari itu juga gitu, menilai pengetahuan ibu tentang ini. Jawabnya benar salah, benar salah. Ibunya nggak mikir, jadinya kan, kalau nggak benar salah, kalau nggak benar salah. Nggak dipikirkannya jawabannya, jadi tidak betul-betul mengukur apa yang kita ukur. Nah, jadi jangan seperti itu ya kan. Nah, siapkan mungkin jawabannya. Misalnya ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan selama A 2 bulan, B 3 bulan, C 4 bulan, D 5 bulan, misalnya sepanjang waktu. Nah, dia mikir, ASI eksklusif ini berapa bulan ya, kata dia gitu ya kan. Nah, artinya sama kayak kalian. Waktu kalian ujian kan one best answer, kalian mikir jadinya kan yang saya baca ini, oh ini jawabannya. Nah, kita maunya seperti itu ya. Jadi betul-betul mengukur apa yang ingin kita ukur. Kemudian untuk pertanyaan sikap tentu berbeda dengan pertanyaan pengetahuan. Kalau pengetahuan kita menggali apa yang dia pahami. Kalau sikap, nah ini lebih kepada cara pandang dia. Misalnya, kalian sebutkan, vaksin COVID tidak perlu ada pemaksaan untuk dilakukan vaksin COVID karena itu hak azazi seluruh manusia di Indonesia misalnya. Setuju? Tidak setuju. Nah, jadi biasanya kalau sikap ini pakai skala Likert.
Ada setuju, tidak setuju. Ada lagi modifikasinya setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju. Silakan saja. Ada beberapa tingkat. Nah, beda. Kalau kita menilai pengetahuan, beda. Nah, sering mahasiswa ini overlap. Sudah ditanyanya di pengetahuan, dibuatnya lagi di sikap. Nah, makanya nanti kalau kita dalam membuat kuesioner kayak kemarin ya, kita harus punya yang namanya kisi-kisi kuesioner. Jadi misalnya satu topik ini, nah, jangan lagi ditanya soalnya sama di nomor 1, sama di nomor 3, sama di nomor 5. Itu saja pertanyaannya ya kan. Nah, itu kan tidak efektif dan efisien. Nah, nanti ada di sini ya tentang pembuatan kisi kuesioner. Nah, kemudian bentuk pertanyaan. Nah, kalian maunya apa? Kalau kalian ingin lebih banyak fakta, data, kalian pakailah pertanyaan terbuka. Tapi kalau kalian memang pakai scoring, sudah tertentu jawabannya, nah, kalian kuncilah, pilih dia suruh jawabannya, ya kan? Kemudian isi pertanyaan, nah tentu disesuaikan dengan tujuan penelitian itu tadi. Yang mahasiswa saya bilang, ini nggak cocok dok dengan penelitian saya. Saya maunya tentang ini, tapi kuesionernya tentang ini. Nah oke, silahkan buat sendiri atau modifikasi. Nah ini tadi. Atau kalian malas, aduh saya malas lah buat kuesioner, udahlah yang ada aja. Nah ternyata tidak sesuai. Yang penelitian kalian tentang ini, yang ditanya tentang ini, nah itu tentu juga tidak cocok, ya kan? Nah jadi tolong disesuaikan. Jadi tolong dicocokkan, disesuaikan. Jangan nanti itu tadi asal-asalan. Saya maunya kalian tuh betul-betul berproses deh. Kami dulu, zaman kami tidak ada skripsi. Zaman saya kuliah dulu, FKUSU itu enggak pernah ada skripsi. Kalian tanya lah sama orang tua kalian, kan enggak ada. Mulai kita membuat skripsi atau tugas akhir atau penelitian ini sejak KBK tahun 2006. Dan itu namanya dulu bukan skripsi, tapi KTI, karya tulis ilmiah. Ya kan, bukan Komisi Tinju Indonesia, enggak ya. Karya tulis. Nah, berproses lah sampai sekarang ini dijadikan tugas akhir, kita namakan dengan skripsi, ya kan. Nah, saya pun dulu waktu sekolah S2 ya kayak gitu. Disuruh buat proposal, ya kan. Ketawa-ketawain lah makan saya. Alah, kalian dokter mana pandai buat proposal, kata dia gitu. Bingung pasti gitu ya kan. Terus saya bilang, please deh. Saya kan dosen di PH, kami dari koas saja sudah membuat proposal. Nggak mungkin lah saya tak tahu, saya bilang gitu ya karena kebetulan saya di sana. Sempatlah pula saya tidak di situ, pening juga saya membuat proposal ya kan. Nah, artinya apa? Jadi kan ini sebagai pengalaman. Jangan pengalaman pertama dan terakhir, tapi ini sebagai pembuka, ya kan? Nah, disitulah kita belajar. Dalam penelitian ini kalian buka lagi tentang metodologi penelitian, kalian buka lagi tentang statistik, ya kan? Nah, statistik ini banyak sekali ini uji statistik. Saya pun juga gitu. Banyak kali pun uji statistik ini yang mana mau dipakai. Ternyata itu sudah ada. Kalau data kita dalam bentuk numerik, kalau data kita dalam bentuk kategori, kalau data kita dalam bentuk apa lagi, itu sudah ada. Ini apakah mau pakai parametrik, non parametrik, parametrik pun ada nanti pakai uji T independen, dependen, pakai ANOVA. Kapan kita pakai ANOVA? Kalau kita punya kelompok lebih dari 2, kapan pakai uji T dependen? Oh gitu. Jadi akhirnya saya mengerti. Oh kalau uji statistik ini, kalau ini jenis data kita ini cocoknya ujinya. Kalau data kita begini, ini cocoknya ujinya. Kalau deskriptif, ini dia. Kalau analitik, ini dia. Jadi seperti itu dia, Dek. Jadi tidak hanya seperti lunas utang selesai, enggak. Jadi kan ini pengalaman ya kan, sehingga kalian lebih paham. Saya pun juga gitu dulu, saya tanya sama dosen statistik, ini banyak kali ujinya, yang mana mau kita pakai ini, ngapain juga kita pelajari semua, saya bilang gitu ya kan. Sama waktu kalian kuliah statistik semester berapa kalian, saya semester 3 atau semester 4, kalian yang sudah berubah ya kurikulumnya. Nah saya pun dulu juga gitu, kalian masih enak ya Dek, statistik itu ujiannya pilihan ganda. Kami dulu esai, dikasihlah data, buatlah tabel distribusi frekuensinya, tentukan min, median, modusnya, pakai manual itu, ya kan? Terus apa lagi? Tentukan ininya itu central tendensinya, apalagi standar deviasinya, terus buat data ini. Jadi kalau satu salah di atas deh, sampai ke bawah salah, tinggal nangis aja pulang ya karena salah, kita bilangnya kan nangis lah, potong entok lah kita ya kan. Nah kayak gitu dulu kami. Kok kalian mah enak ya kan. Nah jadi saya mikir juga dulu, ngapain juga banyak-banyak. Ternyata setelah kita penelitian terang benderang jadinya. Yang mana itu penelitian analitik? Oh, ini penelitian deskriptif. Ini dia. Yang mana itu hipotesa? Apa itu independen? Apa itu dependen? Terus kapan kita pakai
chi-square, kapan kita pakai UJT, kapan kita pakai UJT independen, kapan kita pakai ANOVA, ya kan? Kapan kita pakai korelasi. Disitulah kita belajar sehingga kalian mengerti nanti, oh ini cocoknya ini, oh ini cocoknya itu. Nah, jadi inilah proses belajar saya maunya, ya kan? Jadi kalian alami. Nanti saya maunya kalian tuh lanjut sekolah semuanya. Betul lah kalian harus sekolah. Sekolah ini membuka wacana, cara berpikir, ya kan, menjadikan kalian orang-orang yang lebih berpendidikan, cara pandang yang baik, mempersepsikan sesuatu dengan bagus. Nah, itulah gunanya kita sekolah ini. Namanya kalian lanjut nanti. Banyak sekolah kalian bisa nanti kalian spesialis, bisa kalian cuma magister, atau nanti kalian lanjut S3, ya kan? Sekolah paling tinggi kan S3, ya kan? Nah, masa kalian nggak pengen S3 misalnya, apalagi kalian jadi staff, ya kan? Cita-cita tertinggi itulah kan orang ingin jadi guru besar, ya kan, cikgu besar. Nggak bisa orang jadi profesor kalau dia belum S3, ya kan. Nah, itulah dia. Nah, jadi silahkan saja. Nah, kemudian ada lagi yang perlu kita perhatikan, sequence-nya, urut-urutannya. Jadi maunya kuesioner kita itu sistematis. Yang di depan pertanyaan yang pertama, di atasnya itu judul dulu, ya kan. Kemudian masuklah dulu kita karakteristik, ya kan. Karakteristik ini penting loh. Jadi karakteristik itu tidak coba sekedar menempatkan itu seperti itu, tidak, ya kan. Tapi banyak hal yang bisa kita ungkapkan. Kan kalau kita melihat faktor risiko penyakit kan dari karakteristik, ya kan. Semakin meningkat umur, meningkatlah risiko penyakit jantung, penyakit degeneratif, misalnya, ya kan. Terkait juga dengan pekerjaan, ada penyakit-penyakit tertentu dikaitkan dengan pekerjaan. Nah, jadi makanya buat dulu sequence-nya. Yang pertama karakteristik. Nah, baru nanti misalnya penelitian kalian lebih kepada perilaku, ada pengetahuan, sikap, dan tindakan. Buat dulu pengetahuan, misalnya ada 10 pertanyaan, sikap ada 5 pertanyaan, ini ada. Jadi ada sekuennya. Jangan nanti pertanyaan kalian tuh acak adul, ya kan? Kalian mix lah semuanya. Kalian pun bingung nanti waktu mengentry. Kenapa? Waktu kalian akan menganalisis, kalian akan mengentry dari kuesioner tersebut. Jadi kalian ambillah kuesioner ini, kalian entry lah kan. Nah, itulah nanti kalian lakukan analisis. Jadi kalau pertanyaanmu itu acak adul, nggak jelas gitu, kalian pun payah waktu di dalam menganalisisnya. Jadi buatlah sequence-nya, ya kan. Karakteristik dulu di atas. Kemudian misalnya poin persepsi dulu, ya. Kemudian apalagi setelah persepsi, kemudian vaksin atau tidak. Yang ketiga apa? Nah, silakan saja buat sekuensinya sehingga memudahkan kita di dalam nanti mengentry dan menganalisisnya. Nah, hal-hal yang penting yang perlu kalian perhatikan dalam buat kuesioner, nah ini jelas, ya kan. Jangan nanti pertanyaan kalian itu membuat orang bingung. Sehingga apa? Kalau dia bingung, malas dia jawabnya. Sama kayak kita kan. Kita bingung kan, pertanyaan nomor 1 bingung, kedua bingung, 3 bingung, nggak usah lah kita jawab seperti itu. Nah, jadi jelas pertanyaannya. Terus juga membantu daya ingat. Nah, kalau kita menilai pemahaman seseorang, itu tadi, misalnya ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan selama sekian bulan, dia mikir, oh iya ya, kemarin itu saya dengar ceramah dari Ibu Bidan, kata Ibu itu, ya kan, oh ternyata ASI eksklusif ini diberikan selama berapa bulan nih, 6 bulan, oke, contohnya seperti itu, ya kan. Kemudian menjamin responden untuk mengutarakan, itu tadi ya, singkat, jelas, dan pertanyaannya itu bisa dijawab. Ya, ini ternyata pertanyaannya susah. Ditanya tentang cerita masa lalu, tanya mantan, wah bingung, mantan saya banyak, terakhir nggak dijawabnya, ya kan. Nah, ini juga ya, hendaknya memotivasi responden untuk menjawab, ya kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu betul-betul menyaring, ya, ataupun responden punya keinginan untuk menjawabnya. Kemudian sederhana, ya jangan ribet lah, ya, seperti soal ujian kalian kan vignette. Nah, kalian vignette juga ternyata seorang pasien begini, kalian tanya kan pening, ya kan. Nah, jangan pakai vignette pula kalian nanti ke respondennya. Nah, kemudian hal-hal yang perlu, ini sering pertanyaan, berapa sih jumlah kuesioner yang cocok? Nah, sebetulnya nggak ada yang bilang 20, 30, 40, semakin banyak semakin bagus. Nah, malah semakin banyak semakin repot, capek orang, ya kan. Nah, jadi yang penting apa? Semua indikator sudah terwakili di dalam pertanyaan. Nah, kalau kalian punya 10 indikator, ya paling tidak satu pertanyaan. Tapi kalau kalian punya cuma 4 indikator, bisalah kalian 1 indikator diwakili oleh 2 atau 3 pertanyaan, ya kan. Jadi bukan berarti tambah banyak tambah bagus, nah malah merepotkan orang. Jadi makanya waktu kalian nanti, itulah informed consent, ya, yang harus kalian buat nanti sebagai lampiran kalian tentang
persetujuan pasien untuk ikut di dalam penelitian. Jadi kalian sebutkan nanti saya ini penelitian ini ibu atau bapak sesuai dengan responden atau karakteristik responden penelitian saya, apakah bersedia ikut dalam penelitian saya. Nah, ini menjawab kuesioner. Ditanya nanti kuesioner ini, nah kalau perlu kalian jelaskan kuesioner saya ini terdiri dari 20 pertanyaan. Jadi memakan waktu kira-kira 20 menit untuk menjawab pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu ada waktu. Nah, kita harus jujur ya kan, jangan nanti kalian bilang ikut ya Pak penelitian saya, sebentar kok. Berapa menit? 3 menit selesai. Rupanya kalian buat esai berstruktur 1 jam ya kan. Nah, kan misalnya pasien menunggu, dia jadinya keberatan. Jadi kita nggak boleh gitu ya. Jangan dalam rangka untuk orang ikut kita menipu-nipu, jangan. Itu berusahalah untuk jujur ya kan. Jadi nanti ada kuesionernya, kira-kira 10 menit. Ada waktu Pak atau Bu, misalnya kalian ada menilai misalnya tentang kualitas hidup pasien diabetes yang berobat di polidiabetes, ya kan? Nah, sambil menunggu bisa kalian tanya, ya kan? Nah, nanti saya akan ini berterima kasih. Nah, nanti di akhir sesi tanya jawab saya akan kasih souvenir cantik. Misalnya kalian kasih pulpen atau gunting kuku. Gunting kuku kan nggak mahal ya, beli yang 3.000, 4.000 kan senang orang ya kan. Untuk saya kasih pulpen, kalian kasihlah pulpen apa yang pulpen kalian itu yang sekotak sepak itu belinya cuma 10.000 ya kan. Nah, kalian kasih pita, udah senang dia. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu kadang perlu menarik perhatian. Tak pula nanti kalau Bapak Ibu ikut dalam penelitian saya kasih paket sembako, wah, saya rasa semua mau ikut ya kan. Nah, kalian mau berapa duit kalian keluar. Nah, jadi menurut saya itu yang lumrah-lumrah saja ya kan. Misalnya kalian kasih nanti sering gitu ya, pernah nggak kalian isi angket dikasih pulpen atau dikasih nanti gunting kuku atau handuk kecil atau dikasih apa lagi ya kemarin itu beberapa souvenir cantik ya artinya itu bentuk penghargaan, silakan saja, tapi itu tidak paksaan ya. Kalau kalian mengisi kuesioner online macam mana kalian mau kasih souvenir, kan nggak mungkin ya kan. Nah ini tadi yang penting semua indikator terwakili, kemudian tidak menanyakan hal-hal yang kurang perlu, misalnya alamat. Nah ini nggak penting kecuali kalian menilai tentang berkaitan penyakit dengan tempat tinggal, silakan kalian tanya. Terus ya hal-hal yang berbau sara janganlah kalian tanya agama, suku bangsa, kecuali itu berkaitan dengan penelitian kalian. Kalian tanya pula agama, kalian tanya suku bangsa, terus kalian lakukan cross check. Ternyata nih yang beragama ini lebih pintar daripada agama ini. Yang suku bangsa ini lebih pandai dari suku. Nah, itu kan memancing konflik seperti itu. Yang gitu-gitu tak usah ditanya ya kan. Nah, nggak perlu ditanya kalau memang itu tidak penting. Tapi kalau itu penting, sebutkan. Misalnya suku bangsa, saya penting. Kenapa? Saya ingin lihat di sini etnik mana yang mayoritas, etnik mana yang sedikit. Nah, terkait nanti mungkin dengan karakteristik atau perilaku dari etnik tertentu misalnya. Silakan saja. Kemudian penyajian kuesioner, nah ini juga ya. Kalau sekarang mah dengan pakai kuesioner secara G-form sudah cantik ya. Nah, kalau dulu kan pakai kertas, atau misalnya kalian ingin pakai kertas langsung, silakan saja. Tapi demi hemat, ya kan, pertanyaan kalian ada 20, kalian buat 1 halaman, timbal balik, atau kalian kecil-kecilkan gitu, ya kan, supaya hemat. Biaya fotokopi kan mahal dong, ya kan kalau saya hemat, 1 kuesioner 1, tidak 2 lembar, kan saya bisa menghemat sekian rupiah. Kalian buatlah kuesionernya kecil-kecil, ya kan. Terus kemudian kalian buatlah timbal balik, kan tidak nyaman orang, ya kan. Terus yang jadi responden klien itu orang tua, matanya udah kacamatanya udah tebal kayak saya. Aduh, saya nggak bisa baca, tinggalkan ya kan. Nah, jadi lakukanlah hal-hal yang memang wajar ya kan. Berhemat boleh, tapi dengan cara yang elegan lah ya, nggak pula dengan mengecil-ngecilkan kuesioner. Malahan gagal kuesioner klien, rugi 2 kali ya kan. Kemudian pisahkan antara identitas, pengantar, nah ini juga ya. Jadi kalau kuesioner itu tadi, jadi ada sekuennya kayak tadi. Ada dulu karakteristik, atau misalnya pertanyaan klien itu dimulai dulu pertanyaan yang simple, baru pertanyaan yang ribet ya, seperti itu. Nah, untuk memudahkan peneliti dalam membuat instrumen, nah ini kayak saya bilang kisi-kisi kuesioner itu ya. Misalnya apa variabel penelitian kalian? Nah, kualitas dosen mengajar. Apa indikator kualitas dosen mengajar? Kejelasan, penggunaan media, interaksi. Nah, ini diwakili, misalnya kejelasan menerangkan diwakili oleh 3 pertanyaan. Penggunaan media diwakili oleh 3 pertanyaan. Interaksi dengan mahasiswa diwakili dengan 3 pertanyaan. Berarti kalian punya 9 pertanyaan, ya kan? Nah, jadi ini tadi. Jadi kalau kalian tidak buat begini, nanti yang pertanyaan ini ditanya lagi nomor 3, ditanya lagi nomor 6, ya kan? Terakhir itu saja pertanyaan kalian. Nah, dengan kalian membuat kisi-kisi ini lebih jelas. Tentukan dulu apa variabelnya.
Apa indikatornya? Nah, sebutkan nanti pertanyaannya yang mana ya. Nah, bisa juga nih pengetahuan tentang alat kontrasepsi. Pengetahuan tentang alat kontrasepsinya pengetahuan yang tentang apa? Oh, tentang jenisnya, caranya, kelebihan dan kekurangannya, efek samping. Jadi kalian punya 1, 2, 3, 4 indikator. Nah, tentang jenis alat kontrasepsi diwakili oleh 2 pertanyaan. Nah, sebutkanlah kan misalnya jenis alat kontrasepsi yang ini ya, yang dimasukkan di dalam kulit namanya apa misalnya, atau disebut dengan apa misalnya ya kan. Terus cara penggunaan diwakili oleh 2 pertanyaan. Kelebihan dan kekurangan diwakili oleh 2. Nah, inilah dia tadi saya bilang kisi-kisi kuesioner. Nah, dengan kalian buat seperti ini, jadi tidak akan ada yang overlap. Oke. Nah, ini keuntungan. Nah, kalau kita pakainya dengan metode angket dibagi secara serentak. Nah, leluasa bisa menjawab ya. Kalau misalnya kita pakai metode angket, kan kita bisa pikir. Tapi ada juga kekurangannya ya. Misalnya kayak kemarin mahasiswa saya. Jadi dia ada menilai sesuatu yang berkaitan dengan pola konsumsi anak. Jadi kuesioner itu dititiplah ke anaknya. Nanti sampai rumah dikasih ke orang tua. Terakhir besok abang ambil ya, kata dokter muda ini ya kan, atau kalian lah yang masih muda. Ternyata dari 100 kuesioner yang balik cuma 30 ya kan. Nah, jadi kalau bisa yang seperti itu harus dikawal ya. Jangan sampai nanti nggak balik kuesioner kalian ya, seperti itu. Ini kelemahannya itu tadi, kalau pertanyaan kalian itu susah dijawab, banyak yang tidak berisi. Nah, kalau tidak berisi, tak bisalah kita jadikan sebagai data. Nah, ini yang akan kita kerjakan nanti ya. Oh, udah jam 8 lewat. Tentang alat ukur ya. Jadi kuesioner ini kan instrumen. Instrumen itu harus valid dan reliable. Nah, untuk itu perlu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. Nah, jadi kalau kuesionermu yang sudah dipakai orang sebelumnya pada penelitian sebelumnya, nah biasanya dia sudah melakukan uji validitas, makanya tidak perlu kalian lakukan uji. Makanya kalian sebutkan. Nah, tapi kalau kuesioner itu buatan sendiri, kuesioner itu punya orang kalian modifikasi, nah itu harus kalian lakukan uji validitas. Nah, ini nanti akan kita praktikumkan. Jadi di ujung blok ini nanti sebelum kalian ujian proposal, kita ada 2 kali praktikum SPSS ya. Jadi kalian akan dipandu bagaimana menggunakan apa ya SPSS sebagai instrumen untuk pengolahan data. Jadi selama ini kan kalian pakai Excel ya. Kalau Excel itu kan banyak kita harus masukkan rumus ya kan, nggak hafal kadang. Nah, kalau di SPSS kita tinggal klik saja. Tinggal klik, masukkan, dan olah. Nah, itu yang harus kalian pahami. SPSS ini tidak susah sekarang ya. Zaman saya dulu belajar SPSS harus beli buku. Kalau sekarang kalian tinggal buka di internet, banyak bahan bacaan yang bisa kalian baca terkait dengan SPSS. Oke, ini nanti akan kita kerjakan ya. Nah, akan kita lakukan uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner sehingga kita harus menggunakan instrumen itu yang betul-betul valid. Nah, jadi waktu kalian nanti menggunakan instrumen, pilihlah instrumen yang valid dan reliable. Misalnya untuk mengukur tensi, pakailah tensi yang betul-betul valid dan reliable sehingga dia betul-betul mengukur apa yang akan kita ukur. Itu penting sekali ya kan. Jadi nggak asal-asalan kita pakai instrumen ya kan. Nah, kita maunya yang kita gunakan pengukur itu betul-betul menggambarkan kondisi pasien kita yang sebenar-benarnya. Sehingga itulah real dari pengukuran kita, ya kan? Seperti itu. Saya rasa ini saja, nanti kita akan cobakan ya, bagaimana melakukan uji validitas dan reliabilitas itu di praktikum SPSS. Jadi praktikum SPSS yang pertama, itu lebih kepada pengenalan SPSS. Jadi kalian harus tahu dulu, apa ini sebetulnya SPSS ini, kemudian kalian mengentry data, cara membuat template, mengentry data, ya kan? Nah, nanti baru di praktikum yang kedua kita berjumpa tentang uji validitas dan reliabilitas dari kuesioner. Ya, nanti akan dipandu. Tujuannya seperti itu. Jadi kalau kalian berpikir, saya nggak pakai kuesioner, tidak ada masalah. Ini kan proses belajar ya. Tidak sekarang kalian pakai, nanti bisa kalian pakai di tempat lain ya. Saya rasa akan banyak lebih yang akan kalian dapatkan. Kayak saya bilang kan, kalian pun bisa nanti membuat riset kecil-kecilan di praktek. Misalnya kalian udah praktek nanti kan, kalian misalnya kepengen memajukan klinik kalian, praktek kalian, silakan kalian buat survei kecil-kecilan ke pasien kalian. Sehingga kalian mengerti apa kekurangan, apa yang perlu saya tingkatkan, pelayanan apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nah, jadi begitulah kita. Jadi penelitian ini penting sekali, Dek. Jadi makanya ilmu kita nih berkembang sampai sekarang ini, itu karena adanya riset seperti itu. Makanya indeks pembangunan manusia itu sejalan dengan jumlah risetnya. Nah, kita nih Indonesia ini
masih jauh tertinggal dari negara tetangga kita, dari Singapura, dari Malaysia, itu masih tertinggal kita ya kan. Manusia Indonesia ini masih malas untuk riset. Nah, makanya kegiatan riset ini dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran ini ya kan, dengan sarjana. Tujuannya apa? Nah, kalian kan akan menjadi calon sarjana, manusia intelektual. Nah, setidaknya kalian bisa memahami. Mungkin setingkat S1 kalian menguji keilmuan tadi ya, betul enggak teori faktor resiko untuk terjadinya satu penyakit? Betul enggak ini? Nah, itu mungkin sebatas itu. Nanti S2 lebih tinggi lagi grade-nya. S3 malah kalian menciptakan sesuatu yang baru. Nah, itulah yang kita inginkan, ilmu baru itu sehingga bermanfaat untuk kemajuan ke depannya. Jadi tak akan berkembang ilmu ini Dek kalau tidak ada riset. Mungkin kayak penemuan-penemuan antibiotik, penemuan dulu mungkin listrik. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sebuah riset yang mungkin kalau dulu belum dilakukan secara metode ilmiah yang kita punya sekarang. Nah, maunya dengan sudah metode ilmiah, sudah lebih terstruktur, sudah lebih dimudahkan dengan teknologi, akan lebih banyak riset-riset. Jadi banyak yang bisa kalian lakukan. Nanti kalau dosenmu yang berdedikasi tinggi, kalian akan diajak nanti melakukan pemeriksaan ELISA, ke lab ini atau melakukan pemeriksaan dengan hewan coba, silakan saja. Jadi maksud saya silakan kalian membuka pikiran kalian, karena mungkin selama ini kalian tidak terpapar dengan hal yang seperti itu. Kayak saya bilang, ada mahasiswa yang udah rajin riset, tapi kan tidak semua. Paling di antara kalian berapa orang lah ya, 10 orang, 20 orang yang interest. Sementara kalian 200 berapa jumlah kalian. Nah, mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini, selain kalian mematangkan metodologi dan statistik, nah juga kalian sambil belajar. Belajarnya di mana? Kalian berinteraksi dengan dosen pembimbing kalian. Belajar kalian berkomunikasi, berinteraksi, bersopan santun, menyatakan pendapat, berdiskusi. Ini belajar loh. Jadi kalau orang bilang kan, inilah yang ujiannya yang berat. Bagaimana kita menyatakan pendapat, mengangkat sesuatu menjadi masalah, bagaimana kita berinteraksi, inilah ujian. Nah, ini adalah proses. Jadi nikmati prosesnya yang baik. Kenapa? Dengan proses inilah nanti akan membuat kalian menjadi lebih baik lagi ya. Nah, saya rasa itu saja perjumpaan kita, karena di jam 8 Dr. Arlinda, Prof. Arlinda akan masuk dengan etika penelitian ya. Setidaknya keterpaparan kalian tentang bagaimana etika di dalam penelitian ini ya, penelitian ilmiah. Oke, saya rasa ini saja perjumpaan kita.